Multimedia merupakan gabungan dari suara, teks, animasi, dan gambar. Perangkat multimedia itu sangat banyak kali di kalangan umum, termasuk kalangan mahasiswa, yang kita sadari dan kita tidak sadari. Maka dari itu, kita perlu menguasai teknologi multimedia agar kita bisa menggunakan secara bijak dan kita bisa menguasai teknologi media tersebut dengan efektif dan sesuai dengan tujuannya. Maka dari itu, mari kita simak presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hairunisa Iswandi dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perangkat lunak multimedia. Penjelasan saya sebagai berikut. Perangkat lunak multimedia adalah sebuah program yang digunakan untuk mengolah beberapa media informasi seperti grafik, video, audio, teks, interaktif, dan gambar. Aplikasi multimedia terdiri dari banyak jenis, dimulai dari yang bisa untuk melihat saja, hingga dengan fitur maksimalnya seperti edit dan membuatnya. Perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen dalam data processing system berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem multimedia. Perangkat lunak ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu bahasa pemrograman multimedia. Bahasa pemrograman multimedia adalah bahasa komputer yang digunakan programmer untuk membuat aplikasi multimedia. Contohnya adalah Assembly, Power Builder, Delphi, SQL, Visual Basic, Flash Programmer, dan Java. Selanjutnya ada perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak aplikasi multimedia merupakan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh personal atau organisasi untuk user yang beroperasi dalam bidang-bidang multimedia spesifik seperti grafik 2 dimensi, modeling, dan animasi. Perangkat ini terdiri dari sistem operasi misalnya DOS, Windows, Windows XP, Windows Vista, dan lain-lainnya. Perangkat lunak lainnya adalah aplikasi utilitas seperti aplikasi antivirus. Selanjutnya yaitu adalah perangkat lunak sistem multimedia. Perangkat lunak sistem multimedia terdiri dari beberapa, yaitu 1. Perangkat pengelola teks seperti Microsoft Word, WordStar for Windows, WordPerfect, dan StarWriter. Sedangkan beberapa aplikasi pengolah teks yang bersifat open source, misalnya OpenWriter, KWriter, dan AbiWord. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu perangkat lunak pengolah animasi dan grafik 2 dimensi. Perangkat lunak pengolah animasi dan grafik 2 dimensi merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit, menggambar, melukis, dan memanipulasi gambar secara interaktif pada sistem komputer. Yang ketiga yaitu perangkat lunak pengolah animasi dan modeling grafik 3 dimensi. Aplikasi animasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, memanipulasi informasi, dan mengedit dalam bentuk animasi. Animasi adalah gambar bergerak ataupun konten dengan gambar yang fiktif, seperti gambar tidak real dan kartun. Contoh aplikasi animasi dan modeling 3 dimensi adalah 3D Studio Max, Blender, Maya, Softimage, Blackware, dan lain-lain. Yang keempat yaitu perangkat lunak authoring multimedia. Authoring merupakan aplikasi komputer yang memberikan peluang kepada pengguna untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak dengan dragging dan dropping berbagai objek multimedia tanpa harus mengetahui penggunaan dan pemahaman bahasa pemrogramannya. Di itu ada beberapa, ada berbasis halaman dan berbasis icon, serta berbasis waktu. Yang kelima yaitu perangkat lunak aplikasi berbasis web, Macromedia, Dreamweaver, dan Microsoft Frontpage. Yang keenam adalah perangkat lunak pengolah video. Media player adalah
perangkat lunak yang digunakan untuk memainkan informasi dalam bentuk video. Contohnya adalah Adobe Premiere, Pinnacle Studio, Sony Vegas, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu perangkat lunak pengolah audio. Contohnya yaitu Adobe Audition, Magic Music Maker, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa yang dapat saya jelaskan mengenai perangkat lunak multimedia. Terima kasih. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Patika Diki Darmayanti. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan materi tentang perangkat keras multimedia. Adapun materi yang akan saya jelaskan itu apa sih perangkat keras multimedia itu, kemudian komponen apa saja yang terdapat pada perangkat keras multimedia, serta apa sih contoh-contoh dari perangkat keras multimedia. Untuk itu tetap dipantau ya. Tahukah kamu apa perangkat keras multimedia? Perangkat keras multimedia adalah alat yang tampak secara fisik yang fungsinya untuk mengolah data seperti gambar, video, animasi, teks, ataupun audio. Jadi perangkat keras multimedia ini memiliki beberapa unsur seperti unit input, unit output, dan unit input-output. Unsur perangkat keras multimedia yang pertama adalah unit input. Jadi unit input ini berfungsi untuk memasukkan data dan program yang akan diproses dalam komputer multimedia. Contoh perangkat kerasnya seperti keyboard, mouse, scanner, terus alat pendengar magnetis, alat pengenal suara. Unsur perangkat keras multimedia yang kedua adalah unit output. Unit output itu berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses komputer multimedia sesuai dengan namanya output yang berarti hasil. Contoh dari perangkat keras alat output ini berupa monitor, alat output untuk percetakan, alat output grafik presentasi, alat output suara seperti LCD, speaker, printer, monitor. Unsur yang selanjutnya adalah penyimpanan atau memori. Memori ini dibagi menjadi dua, memori internal dan memori eksternal. Penyimpanan internal seperti yang kita ketahui bahwa penyimpanan ini berada di dalam yang berhubungan dengan CPU, contohnya seperti RAM. Selanjutnya penyimpanan eksternal. Kita ketahui bahwa eksternal adalah berada di luar. Jadi penyimpanan ini berada di luar dan tidak berhubungan dengan CPU. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan alat penyimpanan lainnya. Halo guys, perkenalkan saya Rika Deni Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa sih multimedia konvensional itu. Mau tahu? Yuk lihat video berikut ini. Multimedia konvensional. Media konvensional merupakan proses produksi dan penyimpanan data atau informasi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu media elektronik seperti televisi dan radio, dan media cetak seperti koran, CD, atau DVD. Pada penggunaan media elektronik serta media cetak sangat dipakai oleh media massa. Dilihat jumlah produksi informasi yang digunakan oleh media, adapun yang sering digunakan adalah koran, majalah, radio, dan televisi. Jika dilihat, media konvensional merupakan bentuk dari jurnalistik konvensional atau dengan arti jurnalisme dengan menggunakan media cetak ataupun media elektronik di mana tetap berpedoman kepada 5W1H. Ciri-ciri media konvensional. Ciri-ciri media konvensional ada 3. Yang pertama, panjang naskah dibatasi oleh ruang pemberitaan. Yang kedua, proses pengeditan tidak dapat dilakukan jika sudah masuk proses cetak. Yang ketiga, terbitnya secara berkala, seperti harian, mingguan, bulanan, dan lainnya. Pada awalnya, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang memiliki arti tengah, pengantar, atau perantara. Namun, ada pula pengertian lain tentang media, yaitu menyampaikan suatu pesan yang berasal dari pengantar atau perantara
yang ditujukan kepada si penerima pesan. Dalam era perkembangan yang terjadi pada teknologi saat ini, kehadiran media internet sangat membantu dalam keefektifan yang dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu, tidaklah berlebihan apabila masyarakat membutuhkan media internet. Namun, seiring hadirnya media baru, yakni internet, maka media dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu media konvensional dan media baru. Halo guys, nama saya Saitra Nabila. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu multimedia interaktif. Check it out! Multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu aplikasi yang terdapat di seluruh elemen multimedia, yang dimana penggunanya diberikan kebebasan untuk mengontrol elemen tersebut. Atau, multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Pengembangan multimedia interaktif ini diharapkan bisa membantu kita untuk meningkatkan hasil belajar melalui pemanfaatan multimedia. Multimedia interaktif ini dikembangkan memiliki keunggulan mudah dioperasikan. Kita bisa memilih materi yang diinginkan, menggunakan kontrol yang sistematis dalam belajar. Menurut Azhar, menjelaskan bahwa media pembelajaran bisa memperjelas penyajian pesan atau informasi atau materi, sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil belajar dan memperlancar belajar siswa. Keunggulan yang dimiliki oleh multimedia pembelajaran interaktif menurut Newby antara lain: 1. Memberikan pembelajaran dengan penyimpanan informasi yang baik. 2. Desain pembelajaran yang ditujukan bagi siswa dengan karakteristik belajar yang berbeda. 3. Langsung ditujukan bagi domain pembelajaran efektif tertentu. 4. Menghadirkan pembelajaran yang realistis. 5. Dapat meningkatkan motivasi peserta didik. 6. Menuntun siswa agar lebih interaktif. 7. Kegiatan pembelajaran lebih bersifat individual. 8. Memiliki konsistensi materi yang diberikan. 9. Mempunyai pengendalian terhadap kecepatan belajar setiap individu. Itu aja presentasi dari kelompok 1. Semoga kalian bisa menggunakan teknologi multimedia dengan bijak dan sesuai dengan materi yang kita bagikan. Kami dari kelompok 1 undur diri. Terima kasih.